Kali ini kita akan membahas lanjutan tentang trigonometri bagian kelima, yaitu tentang identitas trigonometri dan rumus trigonometri. Identitas trigonometri. Identitas trigonometri merupakan hubungan dari sebuah fungsi trigonometri dengan fungsi trigonometri yang lain. Jadi, rumus-rumus apa aja yang merupakan identitas trigonometri? Kalian harus mengingatnya atau menghafalnya ya, supaya nanti lebih mudah untuk menyelesaikan soal-soal trigonometri. Rumus-rumus identitas adalah sebagai berikut. Tangen alfa sama dengan sinus alfa per cos alfa. Kemudian kotangen alfa sama dengan, nah di sini kotangen alfa itu merupakan kebalikan dari tangen alfa ya. Kalau tangen alfa sin per cos, maka kotangen alfa adalah cos alfa per sin alfa. Atau sama dengan juga 1 per tangen alfa. Kemudian identitas selanjutnya adalah kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Sedangkan sekan alfa adalah 1 per cos alfa. Identitas selanjutnya adalah sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Lalu sekan kuadrat alfa sama dengan tangen kuadrat alfa ditambah 1. Selanjutnya kosekan kuadrat alfa sama dengan kotangen kuadrat alfa ditambah 1. Ada 3 cara untuk membuktikan kebenaran dari sebuah identitas trigonometri. Cara pertama adalah menyederhanakan ruas kiri dengan menggunakan identitas sebelumnya sehingga mempunyai bentuk yang sama dengan ruas kanan. Atau bisa juga mengubah dan menyederhanakan ruas kanan sehingga mempunyai bentuk yang sama dengan ruas kiri. Cara ketiga untuk membuktikan kebenaran dari sebuah identitas adalah mengubah ruas kiri maupun ruas kanan supaya bentuknya menjadi sama. Nah, kalian boleh memilih 3 cara ini. Kalau menurut kalian lebih mudah yang cara pertama bisa, cara kedua juga bisa ya, maupun cara ketiga, karena hasilnya pun akan sama. Contoh soal identitas trigonometri yang pertama. Buktikan tangen X sin X ditambah cos X sama dengan sekan X. Untuk membuktikan kebenaran dari persamaan trigonometri ini, maka kita boleh menggunakan salah satu cara dari yang sudah disebutkan di atas. Di sini, Ibu akan mengubah ruas kirinya, ya. Ruas kiri kita ubah supaya nanti hasilnya sama dengan ruas kanan. Oke, ruas kiri kita tulis ya. Tangen X sin X ditambah cos X. Kita mau ubah-ubah nih ya. Berarti apa dulu nih yang kita ubah? Nah, di sini tangen X-nya Ibu akan ubah sesuai dengan rumus identitas. Rumus identitas yang mana? Iya, sudah ada tadi ya yang atas, tangen alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Itu rumus identitas yang tadi sudah disebutkan di atas. Berarti tangen X di sini kita ganti ya, menjadi sin X per cos X. Kita kurungkan. Sedangkan yang sin X-nya dan cos X-nya tetap kita tulis. Ibu ulangin ya. Tangen X sin X plus cos X sama dengan sin X per cos X dikali sin X ditambah cos X. Lalu, tangen X sin X plus cos X sama dengan, oke, kita kalikan nih yang sin X dengan sin X-nya. Karena sama-sama di atas ya. Berarti sin X dikali sin X menjadi sin kuadrat X. Yang di bawahnya tetap kita tulis per cos X. Ditambah cos X. Sesuai soal di atasnya ya, kita ikutin aja.
Nah, di sini kan kalau kalian perhatikan, pecahannya kan mempunyai penyebut cos X. Nah, bagaimana supaya bisa kita jumlahkan? Nah, supaya bisa dijumlahkan sesuai dengan hukum pecahan, maka si cos X ini kita ubah bentuknya menjadi pecahan juga. Dan penyebutnya pun harus sama, cos X juga. Berarti cos X itu kan sama dengan cos kuadrat X per cos X. Ya, sebenarnya mereka sama-sama cos X, cuma bentuknya aja berbeda. Yang satu sudah kita ubah menjadi sebuah pecahan yang mempunyai penyebut cos X. Ya, diulang, tangan X sin X tambah cos X sama dengan sinus kuadrat X per cos X ditambah cos kuadrat X per cos X. Kalian perhatikan penyebutnya udah sama, ya kan? Kalau udah sama berarti kita baru bisa jumlahkan pembilangnya. Dengan cara bagaimana? Kita jadikan satu dulu. Kalau penyebut udah sama, nggak apa-apa. Kita bisa jadikan satu, ya, sebuah bilangan pecahan. Tangan X sin X ditambah cos X sama dengan sinus kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos X. Sudah jadi satu kan ya? Nah, kalau udah bentuknya seperti ini, kalian perhatikan ya yang pembilangnya yang di atasnya. Sinus kuadrat X plus cos kuadrat X. Itu kan ada rumus identitas yang menyebutkan seperti itu. Rumus identitas yang mana nih? Iya betul, yang ada rumus menyebutkan sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Berarti kita bisa ubah tuh yang pembilangnya di atas itu, sinus kuadrat X tambah cos kuadrat X. Kita ubah jadi apa? Oke, kita ubah jadi 1. Berarti tangan X sin X plus cos X sama dengan 1 per cos X. Penyebutnya tetap sama. Nah, kalau udah sampai sini, ingat lagi ada hukum identitas yang menyebutkan 1 per cos X. Rumus yang mana? Ingat-ingat coba kalian. Ya, ada rumus yang sudah disebutkan di atas, sekan alfa sama dengan 1 per cos alfa. Berarti 1 per cos alfa bisa kita ganti menjadi sekan alfa. Oke, tangan X sin X ditambah cos X sama dengan sekan X. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terbukti belum? Sesuai dengan soal di atas nggak? Kita kembali ke soal di atas kan, tangan X sin X tambah cos X sama dengan sekan X. Hasilnya sama nggak? Tangan X sin X tambah cos X sama dengan sekan X juga. Kalau sudah sama persis berarti dia sudah terbukti. Contoh soal kedua. Buktikan 1 dikurangi cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan sin alfa. Untuk membuktikannya kita bisa pakai salah satu cara dari yang 3 cara. Oke, kita gunakan ya yang cara apa? Yang cara menyamakan ruas kiri supaya bentuknya sama persis dengan ruas kanan. Berarti yang kita tulis ruas kirinya ya, ruas kanannya tidak usah kita tulis dulu. 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa. Yang mana dulu yang kita ubah-ubah sesuai dengan rumus identitas yang ada? Nah, kita ubah dulu yang cos kuadrat alfanya ya. Rumus yang mana, Bu, yang kita gunakan? Nah, ingat nggak rumus identitas yang sinus kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti cos kuadrat alfanya kan kalau kita ubah itu menjadi 1 min sinus kuadrat alfa. Oke. Berarti yang diubah hanya cos kuadrat alfa ya, yang lainnya tetap kita tulis sama. Diulang. 1 dikurangi cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan 1 dikurangi 1 min sin kuadrat alfa per 1 plus sin alfa. Langkah selanjutnya gimana? Nah, kalian perhatikan nih, yang penyebutnya kan 1 plus sin alfa. Sedangkan pembilangnya 1 min sin kuadrat alfa. Nah, bentuk 1 min sin kuadrat alfa itu bisa kita faktorkan. Kita faktorkan atau kita pecah, ya.
Jadi 1 min sin kuadrat alfa itu kalau kita faktorkan itu kan menjadi 1 plus sin alfa dikali 1 min sin alfa. Kalian kan pernah mempelajari cara memfaktorkan ya. Kita ulangi ya, berarti 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan 1 min. Kita faktorkan. Kurung buka 1 plus sin alfa, kurung tutup, dikali dengan kurung buka 1 min sin alfa, kurung tutup. Per 1 plus sin alfa. Kemudian kalian perhatikan nih, ada bilangan yang sama dari penyebut dan pembilangnya. Yang mana nih yang sama? Ya, betul, 1 plus sin alfa. Kalau sama, karena mereka terikat dengan perkalian bisa dicoret. Ya, di sini Ibu coret dengan garis merah. Maka menjadi 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan 1 min sin alfa. Sisanya kan 1 min sin alfa ya. Yang itu udah dicoret merah. Oke. Selanjutnya kita buka kurungnya ya. Jadi yang kurung 1 min sin alfa itu kita buang kurungnya. Maka menjadi 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan 1 min 1 plus sin alfa. Kok bisa berubah Bu dari min sin alfa menjadi plus sin alfa? Kalian perhatikan ya, di luar tanda kurung itu kan ada tanda negatif. Berarti negatif itu milik atau harus dikalikan dengan semua yang ada di dalam kurung. Min dikali 1 kan menjadi min 1. Kemudian min dikali min sin alfa kan menjadi plus sin alfa. Oke, selanjutnya berarti di sini 1 min 1 bisa kita kerjakan, yaitu hasilnya menjadi apa? 0. Berarti hanya tersisa sinus alfa. Kita tulis 1 min cos kuadrat alfa per 1 plus sin alfa sama dengan sin alfa. Kalian perhatikan bentuknya yang ruas kanan sin alfa. Hasil yang sudah kita cari dengan soal yang di atas. Udah sama belum bentuknya? Iya betul, sudah sama ruas kanannya yaitu sama-sama sin alfa. Kalau sudah sama berarti itu sudah terbukti ya. Identitasnya sudah terbukti. Contoh soal ketiga. Bentuk sederhana dari sinus alfa tangen alfa per sekan alfa adalah, untuk mengubah soal tersebut menjadi bentuk paling sederhana, langkah apa yang harus kita kerjakan? Langkahnya adalah, pertama-tama kita ubah dulu ya, yang bentuk dari tangen alfa dan sekan alfa. Kita ubah. Sedangkan soalnya kita tetap tulis sinus alfa tangen alfa per sekan alfa sama dengan, nah tangen alfanya kita ubah sesuai dengan identitas. Rumus yang mana nih yang kita pakai rumus identitasnya? Karena kita mau mengubah tangen alfa, maka rumus identitas yang kita pakai adalah tangen alfa sama dengan sinus alfa per cos alfa. Kemudian kita juga akan mengubah yang sekan alfanya. Ingat rumus identitas sekan alfa adalah 1 per cos alfa. Berarti kedua rumus ini yang akan kita pakai ya. Oke, kita tulis ya. Berarti tangen alfa dan sekan alfanya harus sudah kita ganti. Sinus alfa, tangen alfa per sekan alfa sama dengan sinus alfa kurung, tangen alfanya kita ganti ya. Sinus alfa per cos alfa kurung tutup per sekan alfanya juga kita ganti menjadi 1 per cos alfa. Oke, selanjutnya sinus alfa tangen alfa per sekan alfa sama dengan sinus dikali sinus. Ya, yang pembilang ya atau yang di atas kalian perhatikan. Sinus dikali sinus kan menjadi sinus kuadrat alfa per cos alfa per 1 per cos alfa. Kita tulis yang lainnya ya sesuai dengan soalnya atau kita ikuti yang di atasnya. Selanjutnya sin alfa tangen alfa per sekan alfa sama dengan, kalian perhatikan ini kan bentuk pembagian dari pecahan. Kenapa begitu? Karena yang pembilangnya berupa pecahan, bawahnya juga pecahan ya, 1 per cos alfa.
Ingat nggak hukum pembagian pecahan? Kita harus mengubahnya menjadi bentuk perkalian di mana sebelah kanan atau yang sebelah bawah kita balik bentuknya. Tadinya di sini 1 per cos alpha yang bawahnya, maka kita balik menjadi cos alpha per 1. Ibu ulangin ya. Sinus alpha tangen alpha per sekant alpha sama dengan sinus kuadrat alpha per cos alpha dikali cos alpha per 1. Kalau bentuknya sudah seperti ini, yang atas dan bawah bisa dicoret. Kenapa? Karena mereka terikat dengan perkalian, jadi bisa dicoret. Oke, coret cos alpha dengan cos alpanya. Otomatis tinggal sinus kuadrat alpha per 1 kan ya. Nah, per 1 itu kan tidak perlu kita tulis. Berarti sinus alpha tangen alpha per sekant alpha sama dengan sinus kuadrat alpha. Ini sudah merupakan bentuk paling sederhana. Oke, berarti kita sudah dapat jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumus-rumus trigonometri. Nah, rumus-rumus trigonometri ini kalian harus menghafalnya untuk mempermudah kalian menyelesaikan soal-soal tentang trigonometri. Rumus-rumusnya adalah sinus alfa ditambah beta sama dengan sinus alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sin alfa min beta sama dengan sinus alfa cos beta min cos alfa sin beta. Kemudian cos alfa ditambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurangi sin alfa sin beta. Lalu cos alfa min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Rumus selanjutnya, tangen alfa ditambah beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 min tangen alfa tangen beta. Rumus berikutnya, tangen alfa min beta sama dengan tangen alfa ditambah tangen beta per 1 ditambah tangen alfa tangen beta. Selanjutnya sinus 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Lalu ada juga cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa bisa juga kalian ubah menjadi 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Ada juga cos 2 alfa itu sama dengan 1 min 2 sinus kuadrat alfa. Loh kok ada 3 Bu cos 2 alfa? Nah, yang mana yang akan kita pakai? Kita bisa memakai salah satu dari ketiganya, tergantung soal atau tergantung kebutuhan untuk menyelesaikan sebuah soal. Oke, selanjutnya adalah tangen 2 alfa sama dengan 2 tangen alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Kemudian sin 3 alfa sama dengan 3 sin alfa dikurangi 4 sin pangkat 3 alfa. Lalu cos 3 alfa sama dengan 4 cos pangkat 3 alfa dikurangi 3 cos alfa. Rumus berikutnya, 2 sinus alfa cos beta sama dengan sinus alfa ditambah beta ditambah sinus alfa min beta. Lalu 2 cos alfa sin beta itu sama dengan sinus alfa plus beta dikurangi sinus alfa min beta. Terakhir 2 cos alfa cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta. Rumus selanjutnya adalah sinus alfa ditambah sinus beta sama dengan 2 sinus alfa tambah beta per 2 cos alfa dikurangi beta per 2. Lalu sinus alfa min sinus beta sama dengan 2 cos alfa ditambah beta per 2 sinus alfa min beta per 2. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2
cos alfa ditambah beta per 2, cos alfa dikurangi beta per 2. Selanjutnya cos alfa min cos beta. Itu sama dengan min 2 sinus alfa tambah beta per 2, sinus alfa min beta per 2. Tangen alfa ditambah tangen beta, sama dengan 2 sinus alfa ditambah beta per cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta. Dan terakhir tangen alfa min tangen beta sama dengan 2 sinus alfa min beta per cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Contoh soal pertama. Hitunglah A tangen 105 derajat ditambah tangen 15 derajat. Yang B-nya cos 105 derajat dikurangi cos 15 derajat. Kalian perhatikan bentuk yang soal pertama atau soal A. Tangen 105 derajat ditambah tangen 15 derajat. Nah, kalau kita ingat rumus-rumus trigonometri, ada rumus yang penjumlahan tangen ya. Karena bentuknya tangan 105 tambah tangan 15 bisa kita pakai rumus yang tangan alfa ditambah tangan beta. Sama dengan 2 sinus alfa tambah beta per cos alfa tambah beta ditambah cos alfa min beta. Itu rumus yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal A ya. Berarti kan kalau kita ubah alfa betanya menjadi angka sesuai soal, maka bentuknya menjadi tangan 105 derajat ditambah tangan 15 derajat. Sama dengan, ikutin rumus aja ya, tinggal ubah-ubah alfa betanya. 2 sinus 105 ditambah 15 derajat per cos 105 ditambah 15 ditambah cos 105 dikurangi 15. Selanjutnya, tangan 105 derajat tambah tangan 15 derajat sama dengan, kita jumlah aja ya yang di dalam kurungnya. 105 tambah 15 menjadi 120. Berarti kita tulisnya 2 sinus 120 per cos 120 ditambah cos 90. Karena 105 dikurang 15 itu hasilnya adalah 90. Nah, selanjutnya kita harus mengubah sudut-sudut itu menjadi sudut-sudut dalam sebuah kuadran. Ya. Jadi yang sinus 120 kita ubah. 120 itu kan berada di kuadran 2. Berarti kuadran 2 itu kan bentuknya 180 min alfa. Jadi supaya 120 itu kan otomatis menjadi bentuk 180 dikurangi 60. Sama aja kan, berarti 180 kurang 60 kan 120 juga ya. Oke, tangan 105 derajat ditambah tangan 15 derajat sama dengan 2 sinus 180 dikurangi 60 derajat per cos 180 dikurangi 60 ditambah, nah yang tadi kan yang cosnya cos 90. Nah cos 90 itu dia tidak bisa kita ubah karena dia pas ada di garis vertikal ya, tidak di kuadran 1 maupun di kuadran 2 dan seterusnya. Jadi yang 90 tetap kita tulis. Oke, nah ingat nggak hukum-hukum kuadran yang sudah kita pelajari? Di kuadran 2, sinusnya adalah positif, yang lainnya negatif. Oke, berarti yang 2 sinus 180 min 60 kan otomatis kalau kita ubah ingat ya, menjadi 2 sinus 60. Oke. Lalu yang cos 180 min 60. Di kuadran 2 cos itu kan menjadi negatif. Ya. Bentuknya kita ubah menjadi min cos 60 derajat ditambah cos 90. Kalau sudah bentuk sudut istimewa begini kan kita hafal ya kan nilai dari sinus, cosnya, tangannya dan seterusnya. Berarti tangan 105 derajat tambah tangan 15 derajat itu sama dengan 2 kurung sinus 60 kan setengah akar 3. Kalian udah hafal ya pasti ya. Kita tutup kurung. Ulangi 2 dikali setengah akar 3 per
Sekarang min cos 60. Cos 60 itu kan nilainya berapa? Setengah. Nah, karena di sini min cos 60 berarti min setengah. Ditambah cos 90 adalah 0. Berarti min setengah ditambah 0. Nah, di sini ada yang bisa kita coret nih, yang atas sama bawah, yaitu angka 2 ya, coret merah di sini. Hasilnya adalah 1 dan 1. Tangan 105 derajat ditambah tangan 15 derajat sama dengan akar 3 per min setengah. Pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian ya. Pecahannya yang sebelah bawah atau kanan dibalik. Berarti tangan 105 ditambah tangan 15 sama dengan akar 3 dikali min 2 per 1. Tangan 105 tambah tangan 15 derajat sama dengan min 2 akar 3. Kita sudah dapat ya jawabannya, yaitu min 2 akar 3. Soal berikutnya adalah cos 105 derajat dikurangi cos 15. Nah, bentuk ini kita ubah aja ke dalam rumus trigonometri yang sudah kita pelajari ya. Berarti bentuknya menjadi cos alfa dikurangi cos beta. Sama dengan sesuai rumus min 2 sinus alfa tambah beta per 2 sinus alfa min beta per 2. Lalu semua alfa betanya kita ganti sesuai soal ya menjadi angka-angka. Cos 105 derajat dikurangi cos 15 derajat sama dengan min 2 sinus 105 ditambah 15 per 2. Sinus 105 min 15 per 2. Cos 105 dikurangi cos 15 sama dengan min 2 sinus 105 tambah 15 kan 120 ya. Berarti 120 per 2 sinus 90 per 2. 105 dikurang 15 itu 90. Lanjut, cos 105 dikurangi cos 15 sama dengan min 2 sinus 60 derajat sinus 45 derajat. Kalian perhatikan sudah berubah menjadi sudut-sudut istimewa ya, 60 sama 45. Berarti kita bisa menyelesaikannya kalau sudah sudut istimewa. Cos 105 dikurangi cos 15 sama dengan min 2. Nah, sinus 60-nya kan setengah akar 3. Kita tulis di dalam kurung ya, setengah akar 3-nya. Kemudian sinus 45 setengah akar 2. Kita masukkan juga di dalam kurung. Kemudian kalian perhatikan ada angka yang bisa kita coret, yaitu 2 dengan 2 ya. Ibu coret dengan warna merah di sini. Maka hasil akhirnya adalah cos 105 dikurangi cos 15 sama dengan min setengah akar 6. Dari mana tuh Bu? Kalian perhatikan ada angka yang tersisa itu kan ada setengah ya. Tetap tulis setengah, tandanya tetap negatif. Kemudian akar 3 dikali akar 2 itu kan menjadi akar 6. Oke, kita sudah dapat jawabannya. Yaitu min setengah akar 6. Contoh soal kedua, jika alfa, beta merupakan penyelesaian dari sebuah sistem persamaan cos dual alfa ditambah cos 2 beta sama dengan 2 per 5, sin betanya sama dengan 2 sinus alfa, dengan 0 lebih kecil dari alfa, beta lebih kecil dari pi. Maka hitunglah 3 sinus alfa dikurangi 2 sinus beta. Oke, baiklah kita jawab. Soalnya cos 2 alfa ditambah cos 2 beta kan sama dengan 2 per 5. Kemudian sin beta sama dengan 2 sinus alfa. Nah, dari soal ini ada yang harus kita ubah sesuai dengan rumus trigonometri. Yang mana yang harus kita ubah? Oke, kita ubah cos 2 alfa dan cos 2 betanya. Pakai rumus trigonometri yang berbunyi cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sinus kuadrat alfa. Oke, kita ganti ya. Cos 2 alfa kita ubah menjadi 1 min 2 sinus kuadrat alfa. Kemudian cos 2 betanya kita ganti juga. Jadi plus 1 min 2 sinus kuadrat beta sama dengan 2 per 5. Nah, di sini 1 tambah 1 hasilnya 2 kan ya. 2 dikurangi 2 sinus kuadrat alfa dikurangi 2 sinus kuadrat beta sama dengan 2 per 5. Nah, kalian perhatikan ya yang soal di atas itu ya.
Kan di sini ada keterangan sinus beta sama dengan 2 sin alfa. Berarti yang sinus kuadrat beta harus kita ganti menjadi 2 sinus alfa kuadrat. Oke, kita tulis 2 dikurangi 2 sinus kuadrat alfa min 2 buka kurung 2 sinus alfa tutup kurung dikuadratkan sama dengan 2/5. Paham kan kalian di sini? Yang sinus kuadrat betanya kita ubah sesuai soal ya. Sinus beta itu kan di atas tadi ingat 2 sin alfa, berarti kita ubah menjadi 2 sin alfa kuadrat. Selanjutnya, 2 dikurangi 2 sinus kuadrat alfa sama dengan 2. Yang 2 sinus alfa kuadratnya kita kuadratin ya, menjadi 2 dikuadratin kan menjadi 4. Sinus alfa dikuadratkan menjadi sinus kuadrat alfa. Ya, sama dengan 2/5. Selanjutnya, 2 dikurangi 2 sinus kuadrat alfa dikurangi, perhatikan ya, 2 dikali 4 kan menjadi 8 sinus kuadrat alfa sama dengan 2/5. Bentuknya sudah sama nih, ada yang sejenis di sini, sinus kuadrat alfa ya. Min 2 sinus kuadrat alfa, min 8 sinus kuadrat alfa, karena sejenis bisa kita jumlahkan. Berarti menjadi 2 min 10. Min 2 min 8 kan menjadi min 10. Sinus kuadrat alfa sama dengan 2/5. Nah, yang sejenis kita gabungkan. Nah, ya, di sini ada bilangan 2. Karena sejenis dengan 2/5, kita pindah ke ruas kanan. Tandanya jadi berubah. Berarti yang tersisa menjadi min 10 sinus kuadrat alfa sama dengan 2/5 dikurangi 2. Kita samakan nih penyebutnya biar gampang menghitungnya. Di sini kan 2/5 penyebutnya 5. Sedangkan 2 kalau kita ubah menjadi bentuk pecahan per 5, otomatis itu kan menjadi 10/5. 10 bagi 5 kan 2. Ya, kita ubah bentuk 2. Min 10 sinus kuadrat alfa sama dengan 2/5 dikurangi 10/5. Min 10 sinus kuadrat alfa sama dengan min 8/5. 2 dikurang 10 kan min 8. Selanjutnya, sinus kuadrat alfa sama dengan min 8/5 dibagi min 10. Sinus kuadrat alfa sama dengan pembagian pecahan kita ubah menjadi perkalian ya. Bilangan sebelah kanannya kita balik. Oke. Min 8/5 dikali min 1/10. Lalu 8 dengan 10-nya kita coret. Ya, sama-sama dibagi 2. Maka 8 bagi 2 jadi 4, 10 bagi 2 jadi 5. Maka sinus kuadrat alfa sama dengan 4 kali 1 menjadi 4. 5 kali 5 menjadi 25. Kita ulangi, sinus kuadrat alfa sama dengan 4/25. Maka sinus alfanya sama dengan akar dari 4/25. Sinus alfanya 2/5. Sinus alfa sudah dapat. Kita cari sinus betanya. Sesuai soal, sinus beta itu kan sama dengan 2 sin alfa. Berarti sinus beta sama dengan 2 dikali 2/5. Kita masukkan ya sinus alfanya menjadi 2/5. Maka sinus beta sama dengan 4/5. Sudah dapat sinus alfa, sudah dapat sinus beta, kita tinggal hitung yang ditanyakan, yaitu 3 sinus alfa dikurangi 2 sinus beta. Sama dengan, kita masukkan angka-angkanya ya. 3 dikurung, sinus alfanya menjadi 2/5, dikurangi 2 sinus beta. Sinus betanya ganti jadi 4/5. Sama dengan 3 kali 2, 6/5. Dikurangi 2 kali 4, 8/5. Hasilnya menjadi min 2/5. Jadi, jawaban dari 3 sin alfa dikurangi 2 sin beta adalah min 2/5. Sekian dulu pembahasan tentang trigonometri bagian kelima ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.